Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Febrianti, mahasiswi program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah angkatan 2018, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar yang diampu oleh Ibu Ratna Kartika Irawati, SPD MPD. Di sini saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam untuk kelas 2 SD atau MI, pembelajaran 11 Ayo Kita Sholat, dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar serta indikator sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Setelah menonton video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian sholat dengan benar. 2. Dengan memperhatikan video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan hukum melaksanakan sholat dengan tepat. 3. Setelah menonton serta memperhatikan video, siswa dapat menyebutkan urutan tata cara sholat dan bacaannya dengan tepat. 4. Setelah menonton serta memperhatikan video, siswa dapat mempraktekkan tata cara sholat dan bacaannya dengan benar. Sholat adalah bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan. Sholat untuk mengingat Allah. Sholat itu kewajiban yang sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Sholat sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendengar azan, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita sudah mendengar azan, sebaiknya kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Sholat sebaiknya dilakukan di awal waktu. Pengertian sholat. Istilah sholat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti doa. Sedangkan menurut istilah, sholat bermakna serangkai kegiatan ibadah tertentu, ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Hukum melaksanakan sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi umat Islam. Sholat harus dilakukan ketika sudah waktunya. Dinamakan sholat 5 waktu, yakni waktu maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar. Bacaan sholat. Yang pertama, niat. Membaca niat itu di dalam hati. Membaca niat pada saat takbiratul ihram. Maksudnya adalah saat kita melafalkan Allahu Akbar, hati kita membaca niat salat yang kita kerjakan. Contohnya, niat salat isya. Usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Bacaannya Allahu Akbar. Yang ketiga, doa iftitah. Bacaannya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni
wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang keempat, surah Al-Fatihah. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kelima, surah pendek atau ayat Al-Quran. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wala innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Yang keenam, ruku. Bacaannya adalah Subhana Rabbiyal Azim. Dibaca 3 kali. Yang ketujuh, i'tidal. Bacaannya Samiyallahu liman hamidah. Setelah berdiri tegak dan kedua tangan diturunkan, lalu membaca Rabbana lakal hamdu mila'us samawati wa mila'ul ardi wa mila'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Yang kedelapan, sujud. Bacaannya Subhana Rabbiyal A'la. Dibaca 3 kali. Yang kesembilan, duduk di antara 2 sujud. Bacaannya Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Yang ke-10, tasyahud awal. Bacaannya At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang ke-11, tasahud akhir. Bacaan tasahud akhir sama dengan tasahud awal. Setelah itu membaca sholawat. Adapun sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Setelah membaca sholawat, kemudian membaca doa ini.
Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihil dajjal. Yang ke-12 salam. Adapun bacaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek sholat. Yang pertama, berdiri dengan tegak menghadap kiblat. Berdiri tegak menghadap kiblat, renggangkan kedua kaki secukupnya dan letakkan kedua tangan lurus di sisi badan. Pandang ke tempat sujud, berniat hendak melaksanakan sholat. Yang kedua, takbiratul ihram. Kedua tangan diangkat sehingga ujung jarinya sejajar dengan kedua pundak atau dengan kedua daun telinga. Telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat, jari-jari tangan direnggangkan sambil membaca Allahu Akbar. Yang ketiga, meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Kedua tangan diletakkan di antara pusar dan dada. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Jari kelingking, jari manis, jari tengah, dan ibu jari menggenggam pergelangan tangan kiri. Telunjuk tangan kanan diluruskan di atas tangan kiri. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek atau ayat Al-Quran. Yang keempat, ruku sambil membaca bacaan ruku. Mengangkat kedua tangan sambil membaca Allahu Akbar. Setelah itu badan dibungkukkan. Posisi punggung sejajar dengan kepala. Kedua telapak tangan memegang kedua lutut. Pandangan mengarah ke tempat sujud dan membaca bacaan ruku. Yang kelima, i'tidal. Bangkit dari ruku, lalu berdiri dengan tegak dengan mengangkat kedua tangan sampai ke telinga, jari terbuka seperti takbiratul ihram sambil membaca Samiallahu liman hamidah. Yang keenam, sujud. Ketika akan sujud, dahulukan kedua lutut menyentuh lantai. Kedua telapak tangan, dahi, dan hidung diletakkan menyentuh lantai. Pantat diangkat setinggi-tingginya dari tumit, tidak menyentuh tumit. Perut direnggangkan dari paha. Kedua siku direnggangkan dari lambung dan diangkat setinggi-tingginya. Jari-jari telapak tangan dirapatkan. Ujung jari tangan dihadapkan ke arah kiblat. Jari-jari kaki menekan ke lantai atau melenting sehingga menghadap ke arah kiblat dan membaca bacaan sujud. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud. Melipatkan kaki kiri dan mendudukinya. Telapak kaki kanan ditegakkan dan ujung jari kaki kanan menghadap ke arah kiblat. Telapak tangan diletakkan di atas paha. Jari-jari tangan terbuka, tidak dikepalkan atau rapat. Ujung jari-jari tangan sama rata dengan lutut. Punggung tegak lurus, siku terangkat renggang dari paha. Dan membaca bacaan duduk di antara dua sujud. Yang ke-8, duduk tasahud awal. Duduk tasahud awal dilakukan pada sholat yang lebih dari 2 rakaat. Gerakannya sama dengan duduk di antara dua sujud. Jari telunjuk tangan kanan ditunjukkan.
Pandangan mata diarahkan ke ujung telunjuk tangan kanan. Yang ke-9, duduk tasahud akhir. Letakkan telapak kaki kiri di bawah kaki kanan, sedangkan pantat didudukan di atas lantai. Tegakkan telapak kaki kanan dan hadapkan ujung jarinya ke kiblat. Tangan kanan diletakkan di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri. Genggamkan jari-jari tangan kanan dan telunjuknya diarahkan ke kiblat dan membaca bacaan tasahud akhir. Yang ke-10, salam. Ketika mengucapkan salam yang pertama, kita memalingkan muka ke sebelah kanan sampai pipi kanan terlihat dari belakang. Mengucapkan salam yang kedua, kita memalingkan muka ke sebelah kiri sampai pipi kiri terlihat dari belakang dan membaca bacaan salam. Evaluasi. Setelah kita mempelajari materi tentang sholat, kita akan menjawab soal yang bertujuan untuk mengetahui seberapa paham tentang materi yang telah disampaikan, dan jawablah di buku tulis kalian. Soal yang pertama, hukum melaksanakan sholat adalah. Yang kedua, sebutkan tata cara sholat. Yang ketiga, sholat menurut bahasa adalah. Yang keempat, tuliskan doa iftitah. Yang kelima, sholat menurut istilah adalah. Evaluasi selanjutnya. Buatlah tabel atau kolom seperti gambar yang ada di video ini. Kemudian berilah tanda checklist. Contohnya, nomor 1, aku hafal bacaan niat sholat. Jika kalian hafal, maka kalian beri tanda checklist di kolom ya. Jika kalian tidak hafal, kalian beri tanda checklist di kolom tidak. Sekian video pembelajaran tentang sholat. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya minta maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.